pemirsa Jawa Pos TV, kembali lagi di Jejak Kota. Di episode kali ini kita akan berkunjung ke salah satu museum di Semarang, tepatnya di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 1, Kalibanteng Kulon, Semarang. Pemirsa Jawa Pos TV tahu nggak sih museum apa? Nah, museum ini bernama Museum Ronggowarsito. Museum Ronggowarsito merupakan museum terlengkap dan terbesar di Jawa Tengah. Terdapat banyak koleksi sejarah, alam, arkeologi, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Sebelum menjelajahi museum ini, pengunjung harus membeli tiket dulu di lobi utama. Untuk harga tiket cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk dewasa dan Rp6.000 untuk anak-anak. Pemirsa Jawa Pos TV, Museum Ronggowarsito ini terbagi ke dalam 4 gedung pameran. Dan kali ini saya sedang berada di gedung A. Begitu memasuki area ini, kita langsung disambut salah satu ikon budaya Jawa, yaitu gunungan. Dalam tradisi pewayangan, gunungan melambangkan simbol alam semesta. Filosofinya merujuk pada mitos Sangkan Paraning Dumadi atau asal mula kehidupan. Gunungan ini juga dikenal dengan sebutan Kayon. Nah, yang ada di belakang saya ini adalah Gunungan Blumbangan, salah satu gunungan dalam pertunjukan wayang kulit yang secara simbolis gunungan ini mewakili sifat feminim atau perempuan. Saat ini saya sedang berada di gedung A lantai 1. Di lantai ini, pengunjung akan disuguhi berbagai jenis bebatuan yang ada di bumi. Selain itu, juga terdapat batu meteorit yang ditemukan di wilayah Mojogedang, Karanganyar pada tahun 1984. Contoh lainnya adalah batu kecubung atau ametis yang ditemukan di situs Karangsambung, Kebumen. Batu ini terbentuk dari pembekuan magma asam pada suhu antara 400 hingga 500 derajat Celcius. Proses pembekuan yang berlangsung lambat menghasilkan kristal kuarsa berbentuk heksagonal dengan tingkat kekerasan 7 skala Mohs. Warna ungu khasnya muncul akibat kandungan aluminium, besi, dan mangan di dalamnya. Selain bebatuan, di lantai ini juga terdapat replika gua. Dan uniknya, di dalam gua terdapat jenis batuan khas gua, yaitu stalaktit dan stalagmit. Bisa kita lihat yang menggantung di atas disebut stalaktit, sementara yang tumbuh di bawah disebut stalagmit. Keduanya terbentuk dari tetesan air yang mengandung mineral. Jika di lantai 1 gedung A menampilkan koleksi bebatuan, maka di lantai 2 gedung ini kita dapat melihat beragam seni batik yang berkembang di Jawa Tengah. Seni batik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu batik pedalaman yang berkembang di kawasan keraton seperti batik Sidomukti, Sidoasi, Ceplok, dan juga Parang. Lalu terdapat batik pesisir yang berkembang di pesisir Jawa dengan motif dan warna yang lebih beragam. Selain batik, di ruangan ini kita juga bisa melihat koleksi manik-manik yang gak kalah menarik. Dulu, bahan pembuatannya berasal dari batu, biji-bijian, atau kerang. Pada zaman itu, manik-manik digunakan sebagai jimat atau pelengkap ritual kepercayaan tertentu. Nah, pemirsa Jawa Pos TV, setelah menelusuri gedung A lantai 1 yang berisi bebatuan, selanjutnya di belakang saya terdapat gua yang menghubungkan antara gedung A lantai 1 ke gedung B. Memasuki area gua, pengunjung akan diajak melihat kembali kehidupan di zaman purba. Peninggalan masa prasejarah di Museum Ronggowarsito ini terbilang lengkap. Pemirsa Jawa Pos TV dapat melihat fosil kayu kuno, bebatuan, hingga replika kehidupan masyarakat purba. Di sini juga terdapat fosil tulang dan bagian tubuh hewan purba, seperti gading Stegodon trigonocephalus yang merupakan salah satu jenis gajah yang hidup sekitar 700.000 hingga 1 juta tahun lalu. Tak hanya menyimpan jejak kehidupan hewan purba seperti Stegodon trigonocephalus, di lantai ini kita juga bisa melihat langsung bukti peninggalan manusia praaksara. Beragam alat batu seperti kapak genggam, kapak lonjong, hingga kapak perimbas menjadi saksi bisu kecerdikan manusia purba dalam bertahan hidup. Alat-alat ini digunakan untuk memotong daging, menguliti hewan buruan, hingga meramu bahan makanan. Semua dilakukan dengan alat sederhana namun fungsional. Selain menelusuri kehidupan pada zaman masa praaksara, di lantai ini pengunjung juga dapat melihat peninggalan budaya Hindu dan Buddha. Ada banyak peninggalan budaya Hindu dan Buddha yang dapat dinikmati seperti lingga dan yoni, arca, kentongan, kendi, cermin perunggu, hingga replika candi dari Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di depan lingga dan yoni. Lingga dan yoni sendiri merupakan simbol dari Dewa Siwa dan Saktinya. Lingga melambangkan aspek maskulin dan yoni melambangkan aspek feminin.
penyatuan Lingga dan Yoni menjadi lambang kesuburan dan penciptaan. Pemirsa Jawa Pos TV, saat ini saya sedang berada di lantai 2 gedung B. Di lantai ini terdapat beragam jenis dan model keramik, baik dari lokal maupun yang berasal dari Cina dan Eropa. Selain keramik, di sini juga terdapat beragam koleksi daur hidup manusia dan mata uang. Di sini terdapat uang pilon situ dari abad ke-8 hingga ke-10 Masehi yang terbuat dari emas, serta uang gobok atau picis dari masa kejayaan Majapahit. Tak hanya itu, ada pula mata uang lain yang menjadi saksi perjalanan ekonomi di masa lampau hingga masa sekarang. Menariknya, pengunjung juga bisa melihat koleksi kerajinan gerabah. Melalui diorama dan patung, museum menampilkan proses pembuatan gerabah secara detail, seolah menghidupkan kembali suasana para pengrajin di masa lalu. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di gedung C lantai 1. Di lantai 1 ini, budaya Islam ditampilkan melalui miniatur Masjid Agung Demak dan Menara Kudus, kaligrafi, ornamen Masjid Mantingan, mustaka Masjid Mayong, salinan Al-Quran tulisan tangan, dan cerobong sumur. Selain itu, di lantai ini kita juga akan menelusuri ruang bersejarah perjuangan bersenjata. Koleksi-koleksi di sini dipakai saat pertempuran dan ketika bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Di sini juga terdapat diorama pertempuran penting di Jawa Tengah dan Yogyakarta, seperti pertempuran 5 Hari Semarang, peristiwa Palagan Ambarawa, pemberontakan PKI di Cepu, serangan umum 1 Maret, dan gerakan Tritura. Selain menampilkan diorama-diorama bersejarah seperti peristiwa proklamasi dan pemberontakan, di sebelah saya terdapat sebuah peti mati berbalut bendera merah putih yang telah usang. Bukan sekedar benda tua, peti ini digunakan untuk mengangkut jenazah Supeno, seorang tokoh pemuda yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pembangunan dalam Kabinet Hatta pertama. Menteri Supeno gugur saat bergerilya melawan Belanda dalam agresi militer Belanda yang kedua. Naik ke lantai 2, kita akan disambut ruang etnografi yang menampilkan kekayaan budaya Jawa Tengah. Di sini tersimpan berbagai koleksi yang menggambarkan kehidupan masyarakat. Mulai dari alat musik tradisional, beragam seni pertunjukan, juga terdapat pula benda-benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti alat pertanian dan perlengkapan rumah tangga. Ruang ini menghadirkan potret keanekaragaman budaya Jawa Tengah yang masih lestari hingga kini. Wah, udah di gedung D aja nih pemirsa. Di gedung D lantai 1 ini terdapat koleksi kesenian dan kebudayaan. Tak hanya di lantai 1, di lantai 2 gedung ini kita dapat menikmati beragam kesenian. Di ruang ini tersimpan berbagai koleksi pakaian adat dari berbagai daerah di Jawa. Beragam kesenian tradisional juga ditampilkan, mulai dari wayang kulit, alat musik gamelan, hingga aneka boneka kesenian yang menjadi bagian dari budaya pertunjukan masyarakat Jawa. Pemirsa Jawa Pos TV, inilah barongan, salah satu kesenian tradisional yang masih lestari hingga kini. Tokoh utamanya adalah Singa Barong. Salah satu versi cerita yang kerap dibawakan dalam kesenian barongan adalah kisah Raden Panji Asmara Bangun. Dalam cerita ini, Raden Panji menyamar demi melamar sang pujaan hati Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Tak sekedar hiburan, barongan adalah warisan budaya yang syarat nilai sejarah dan filosofi yang terus hidup dari generasi ke generasi. Usai menelusuri 4 gedung pameran utama di Museum Ranggawarsita, masih ada 2 lokasi lain yang tak kalah menarik. Saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk Ruang Emas, salah satu ruang pamer yang menyimpan koleksi berharga dari masa klasik Hindu-Buddha di Jawa Tengah. Namun sayang sekali pemirsa Jawa Pos TV, saat ini kami masih belum bisa masuk ke area Ruang Emas. Meski begitu, keberadaan Ruang Emas ini menjadi bukti kekayaan budaya dan sejarah masa lalu yang luar biasa. Terakhir, tapi tentu bukan yang akhir pemirsa. Ini dia area outdoor dari Museum Ranggawarsita. Di sini kita bisa melihat berbagai replika peninggalan bersejarah seperti stupa Candi Borobudur, gapura Candi Berta, serta deretan arca dari masa Hindu-Buddha. Ini adalah replika dari kemuncak Candi Borobudur atau Arupadatu yang merupakan tingkatan tertinggi dalam Candi Buddha. Arupadatu sendiri melambangkan dunia tanpa bentuk. Pemirsa Jawa Pos TV, tahu nggak sih apa makna dari istilah dunia tanpa bentuk? Jadi begini pemirsa, Arupadatu ini bukan sekedar bangunan suci yang melambangkan pencapaian spiritual tertinggi dalam ajaran Buddha. Maknanya adalah saat manusia telah melepaskan semua bentuk, keinginan duniawi dan keterikatan untuk mencapai pencerahan sejati. Simbol ini mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual tak selalu tampak secara fisik, tapi justru hadir dalam keheningan batin dan kesadaran penuh.
siang Ibu, sebelumnya Ibu dengan nama siapa? Laila Nurdayati Jeni, Di sini selaku sebagai apa Ibu? selaku kurator museum. Sebenarnya tantangan itu terutama iklim ya, karena ada beberapa koleksi di museum ini yang berupa arca atau yang bukan batu memang kita letakkan di luar atau di outdoor itu ya. Itu harus pintar-pintar seorang konservator membersihkan, punya jadwal paling tidak agar apa? Ya artefak-artefak itu tetap terjaga kelestariannya. Kalau untuk batu, biasanya memang kita dengan aquades atau air untuk menghilangkan lumut. Biasanya dengan air mengalir, kemudian disikat dengan sikat yang berbulu halus, artinya tidak kawat ya, dengan seperti sikat yang dari ijuk gitu. Kemudian dialiri air mengalir, dikeringkan, kemudian nanti ada namanya coating atau pelapisan agar apa? Lumut atau bahan jasa relik yang bisa timbul kembali itu tidak apa dengan waktu yang agak lama bisa terjaga. Kalau museum sebenarnya memang tidak hanya mengumpulkan ya, tetapi kita menjaga. Menjaga itu tidak hanya menjaga benda fisik, tetapi kita menjaga nilai. Jadi para pengunjung dia tahu nih, oh berarti leluhur para pendahulu itu membuat artefak pasti punya ide dan gagasan, punya konsep gitu. Jadi sekarang mereka akan menikmati apa pesannya? Ya pesannya bahwa dulu kita juga sudah ada nih para pendahulu mempunyai kepercayaan, terutama yang dari masa Mataram kuno adalah Hindu dan Buddha Satsang, dan itu adalah sarana atau pemujaan para penganut agama Hindu Buddha untuk apa? Ya untuk meditasi, kemudian untuk berdoa, memohon kepada pencipta, untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan alam dan sebagainya. Ya kalau harapannya kami sebagai pengelola museum ini tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi peran serta masyarakat juga perlu dengan apa ya, dengan bersama-sama lah kita menjaga. Kalau kita sebagai pengelola otomatis continue ya merawat, menjaga, tetapi kalau pengunjung juga mengapresiasi, kemudian mereka bisa berkegiatan, kemudian menginterpretasi benda-benda itu untuk apa ya, untuk inovasi, kemudian untuk keberlangsungan kehidupan terutama yang berbudaya. Berjalan dari satu ruang ke ruang lain di Museum Ranggawarsita membawa kita menyusuri jejak panjang sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa. Dari kunjungan ini, saya pribadi merasa diajak untuk lebih mengenal, menghargai, dan mencintai warisan leluhur kita. Tak terasa perjalanan kita di Museum Ranggawarsita sudah sampai di penghujung. Semoga perjalanan kali ini dapat menambah ilmu dan wawasan baru. Jangan lupa saksikan episode-episode